Nah, saudara, bagaimana kemudian kita menggunakan perspektif seperti ini atau teori seperti ini untuk membaca teks kita di dalam Imamat pasal 21 ayat 16 sampai 23 tadi? Nah, pertama-tama, saudara, saya mau mengajak kita terlebih dahulu melihat beberapa hal penting tentang disabilitas para imam di dalam kitab Imamat. Nah, yang pertama, saudara, kita melihat bahwa di dalam kitab Imamat hanya imam yang boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, ini adalah hak prerogatif para imam. Jadi tidak boleh ada orang lain yang mempersembahkan korban, hanya imam yang boleh persembahkan korban. Tapi kalau kita lihat sejarah Israel, saudara, di dalam perjanjian lama, hak untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan itu pada mulanya bukan hanya hak para imam saja. Semua orang, saudara, pada zaman itu boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan di mana saja tanpa melalui seorang imam. Misalnya, kita melihat bahwa orang yang bukan imam itu bisa mempersembahkan korban di dalam perjanjian lama. Misalnya, Abraham, Ishak, Yakub, mereka semua mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa melalui seorang imam. Akan tetapi pada satu titik di dalam sejarah Israel, hak untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan itu menjadi milik eksklusif dari para imam yang adalah keturunan Harun. Kita Bilangan pasal 18 ayat 7 itu berkata, tetapi engkau ini, maksudnya Harun, beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, yaitu di dalam ruang kudus dan maha kudus, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi, nah ini saudara, di sini mulai dilarang. Orang awam yang mendekat, maksudnya mendekat mempersembahkan korban atau masuk ke dalam tabir, itu harus dihukum mati. Jadi yang tadinya semua orang boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan di mezbah, sekarang sudah tidak boleh lagi. Hanya Harun dan keturunannya yang boleh menjadi imam dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Orang awam yang mendekat ke mezbah, maksudnya yang mempersembahkan korban di mezbah, harus dihukum mati, saudara. Jadi ada persyaratan tertentu bagi orang yang ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan di mezbah, yaitu mereka harus keturunan Harun. Kalau saudara bukan keturunan Harun, kalau saudara orang awam, jangan coba-coba mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bisa-bisa dihukum mati, saudara. Jadi kalau mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, harus melalui imam. Dan mempersembahkan korban itu menjadi hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada para imam keturunan Harun. Tapi ternyata tidak semua orang dari kalangan imam ini juga punya hak istimewa untuk melayani Tuhan seperti itu. Tidak semua imam boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita tadi sudah membaca bahwa imam itu kalau ada cacatnya jangan coba-coba juga mempersembahkan korban kepada Tuhan walaupun orang itu adalah keturunan Harun. Selain itu, orang yang cacat juga tidak boleh masuk ke dalam tabir atau menjadi imam besar, karena hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, dan imam besar itu tidak boleh cacat. Kenapa tidak boleh mempersembahkan korban di mezbah dan tidak boleh masuk ruang maha kudus? Karena bisa melanggar kekudusan Tuhan, melanggar tempat kudus Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kenapa orang yang cacat bisa melanggar kekudusan Tuhan? Atau dengan kata lain, mengapa ketidaksempurnaan fisik itu bisa menyebabkan ketidakkudusan? Nah, saudara, ada banyak teori yang berusaha menjelaskan hal ini, karena di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan kenapa kecacatan itu membuat tidak kudus. Nah, salah satu teori yang paling banyak diikuti oleh orang itu adalah karena kecacatan itu tidak elok dipandang oleh mata. Jadi mata itu kalau lihat yang cacat itu merasa tidak nyaman, merasa tidak indah. Jadi keindahan visual itu, saudara, menjadi persoalan yang utama di sini. Kan nggak pantas ya, saudara, ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi mukanya bopeng misalnya, atau matanya rusak, atau tangannya hilang satu, dan lain sebagainya. Tapi pandangan ini banyak dikritik orang, karena ternyata nggak semua kecacatan di dalam teks ini bisa dilihat oleh orang. Misalnya, imam yang buah zakarnya itu rusak, itu kan tertutup oleh baju. Ya, saudara, karena tertutup oleh baju, jadi nggak bisa dilihat sama orang yang melihat dari luar. Ya, kalau nggak bisa dilihat orang, berarti bukan masalah estetika dong, bukan masalah keindahan dong, atau orang nggak bisa lihat. Nggak semua kecacatan yang dilarang itu bisa dilihat. Nah, saudara, ada sarjana yang merasa nggak bisa begitu. Tapi ada sarjana lain yang berpendapat bahwa ini bukan masalah manusia yang melihat, ya. Jadi kecacatan itu bukan dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan yang melihat. Jadi walaupun ditutup oleh baju para imam, Tuhan itu tetap melihat ketidaksempurnaan dan ketidakindahan manusia yang mempunyai kecacatan.
Dengan kata lain, saudara, kekudusan Tuhan itu dilanggar karena Tuhan dalam tanda kutip itu tersinggung melihat kecacatan yang membuat manusia menjadi tidak estetik atau tidak elok di mata Tuhan. Jadi saudara kalau lihat dalam bahasa Ibrani, saudara ya, kalau kita belajar bahasa Ibrani kita tahu baik atau good itu bahasa Ibraninya itu tov. Jelek, jahat itu evil itu di dalam bahasa Ibrani itu ra. Jadi tov itu bagus ya. Ra itu jelek, jahat. Tapi kalau kita mau mengatakan seseorang itu ganteng atau cantik, itu juga tov. Atau mengatakan seseorang itu mukanya jelek, itu juga ra. Ya, tidak cantik itu ra. Jadi kebaikan dan kegantengan itu kata yang digunakan sama. Kecantikan, kejelekan dan kejahatan itu kata yang digunakan juga bisa sama, walaupun ada kata lain untuk kegantengan ya, saudara, atau kecantikan. Tapi kita bisa melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama kedua konsep ini itu sepertinya saling terkait. Jadi apa yang tidak cantik, apa yang tidak bagus, itu adalah sesuatu yang jahat. Ya. Nah, saudara, apa teori ini benar? Saya kira semua teori itu spekulatif. Ya. Saudara, yang paling penting itu adalah kita melihat bahwa imam itu yang punya cacat fisik dan tidak sempurna fisik itu tidak boleh mempersembahkan korban, tidak boleh masuk dalam ruang Maha Kudus, dan kalau melakukan akan melanggar kekudusan. Tapi kita tidak bisa pasti itu kenapa. Lalu apakah imam yang cacat itu orang yang tidak kudus, saudara? Ternyata enggak. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bahwa orang yang cacat itu, imam yang cacat itu hanya melanggar kekudusan kalau dia mempersembahkan kurban atau dia masuk dalam ruang Maha Kudus. Selebihnya dia tetap kudus di mata Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, keturunan Harun yang cacat itu adalah tetap seorang imam. Mereka tidak jadi orang awam, tapi tetap menjadi seorang imam. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak orang yang salah dan menganggap keturunan Harun yang cacat itu bukan lagi seorang imam, tetapi konsep seperti ini adalah konsep yang salah dan tidak ada di dalam Alkitab. Orang yang cacat atau imam yang cacat itu tetap adalah imam. Mereka bisa melayani Tuhan, tapi hanya tidak boleh mempersembahkan korban. Mereka bisa memberikan doa berkat, mereka bisa mengawasi orang yang sedang dalam melakukan proses pentahiran, itu mereka boleh melakukan. Hal itu tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu adalah dua hal yang paling bergengsi di dalam agama Israel kuno, yaitu mempersembahkan korban dan menjadi imam besar. Ini tindakan tertinggi yang bisa dilakukan seorang imam. Dan itu dilarang untuk orang yang cacat, saudara. Dan akibatnya itu mereka menjadi orang yang menjadi warga kelas 2 di dalam kalangan imam. Mereka imam, tapi tidak setinggi status orang yang imam yang tubuhnya normal. Nah, yang keempat, saudara, itu orang yang cacat punya status yang lebih rendah daripada imam yang tidak cacat, tapi statusnya itu lebih tinggi daripada orang yang bukan imam atau orang awam, ya. Saudara, kita tahu dari mana? Itu karena kita melihat bahwa apa yang boleh dilakukan oleh imam yang cacat itu menurut Imamat pasal 21, itu dikatakan mereka boleh makan persembahan korban dan menjadi makan persembahan Maha Kudus dan persembahan kudus. Nah, saudara, unik sekali ya. Jadi kalau mempersembahkan korban atau masuk ruang Maha Kudus itu melanggar kekudusan Tuhan. Tapi kalau makan makanan kudus itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu tidak lagi melanggar kekudusan Tuhan. Nah, apalagi kalau saudara tahu bahwa makan persembahan Maha Kudus itu hanya boleh makan di dalam ruang kudus, di dalam kemah pertemuan. Nah, saudara, ini adalah rekonstruksi kemah pertemuan. Orang Israel itu cuma boleh masuk sampai sini, saudara. Tidak boleh lewat mesbah. Tapi imam yang cacat itu boleh masuk sampai ke sini, di dalam ruang kudus, untuk makan makanan persembahan yang Maha Kudus. Ya, boleh masuk sampai di sini untuk makan makanan persembahan yang Maha Kudus. Ini bait suci Salomo, saudara. Ini tampak dalamnya. Boleh masuk sini untuk makan. Jadi mereka itu boleh masuk ke dalam tempat yang kudus untuk makan makanan yang Maha Kudus. Jadi kalau mereka itu cacat itu, mereka itu berdosa, itu mereka pasti tidak boleh masuk ke tempat kudus. Mereka tidak berdosa dan mereka tetap imam karena hanya imam yang boleh masuk ke tempat ini untuk makan makanan persembahan Maha Kudus. Jadi teks ini hati-hati sekali menunjukkan bahwa imam yang cacat adalah warga kelas 2 dibandingkan orang dengan imam yang tidak cacat, tapi mereka tetap punya hak istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang bukan imam. Jadi kita lihat ada makanan kudus dan makanan yang Maha Kudus itu dibedakan antara siapa yang boleh makan dan siapa yang tidak boleh makan. Jadi kalau saudara lihat di dalam imamat, orang awam itu tidak boleh makan makanan kudus, tidak boleh makan makanan Maha Kudus. Keluarga para imam boleh makan makanan kudus, tapi tidak boleh makan makanan Maha Kudus. Imam besar dan imam, termasuk yang cacat, itu boleh makan makanan kudus dan Maha Kudus di dalam kemah pertemuan atau bait suci.
Jadi kita lihat ada perbedaan tingkatan di sini. Yang paling istimewa itu kalangan imam. Setelah itu kita melihat imam yang tubuhnya normal itu punya punya keistimewaan sendiri. Dan yang kemudian baru kita melihat imam yang cacat. Dan imam yang cacat itu pun lebih tinggi daripada orang-orang awam yang normal sekalipun. Nah, selain hak untuk mempersembahkan korban, keistimewaan para imam itu juga ditunjukkan dengan banyak hal yang lain dalam Alkitab. Nah, para ahli mengamati bahwa di dalam kitab imamat itu, kode etik dan standar hidup itu berbeda antara para imam dan orang yang awam. Misalnya para imam itu, saudara kalau tahu, tidak boleh menajiskan diri dengan melakukan ritual perkabungan bagi orang mati. Jadi para imam ini tidak boleh berkabung kalau ada yang meninggal. Para imam ini hanya boleh berkabung untuk keluarga dekat, yaitu ayahnya, ibunya, atau saudara kandungnya saja. Jadi kalau iparnya mati juga nggak boleh berkabung. Mereka nggak boleh menikah dengan PSK, tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak perawan, atau perempuan yang diceraikan suaminya atau menjadi janda. Ya. Beda dengan orang awam yang boleh melakukan semua ini. Mereka boleh kawin dengan hampir siapa saja, asalkan bukan istri orang. Mereka boleh berkabung untuk kematian siapa saja. Saudara, mereka boleh melakukan banyak hal. Nah, seorang imam besar itu lebih parah lagi, saudara, kode etiknya. Seorang imam besar itu tidak boleh berkabung sama sekali, bahkan untuk ayah dan ibunya. Jadi kalau ayahnya mati atau ibunya mati, dia nggak boleh berkabung. Dia tidak boleh keluar dari tempat kudus di kemah pertemuan. Jadi seumur hidupnya, dia cuma boleh tinggal di situ-situ saja. Dan dia hanya boleh menikahi gadis yang masih perawan. Artinya semakin tinggi kedudukannya dalam masyarakat, semakin tinggi standar berperilaku yang dituntut. Nah, semuanya itu dilakukan oleh imam besar atau imam itu untuk menunjukkan statusnya yang lebih tinggi daripada para imam dan orang yang lain, orang yang awam. Nah, saudara, bagaimana hukum tentang imam orang yang cacat ini menunjukkan bahwa imam itu punya keistimewaan atau adalah golongan yang spesial. Nah, saudara, ada dua aspek tentang hukum imam yang cacat ini yang menunjukkan superioritas para imam. Yang pertama, saudara, hukum yang melarang imam orang cacat untuk mempersembahkan korban atau menjadi imam besar tadi, ternyata secara tidak langsung menunjukkan superioritas imam yang tubuhnya tidak cacat. Jadi menurut Imamat pasal 21, seorang imam yang sempurna itu salah satunya adalah kalau dia mempunyai tubuh yang cacat. Tapi kalau seorang Israel melihat ada seorang imam yang mempersembahkan korban kepada Tuhan di Mezbah, mereka langsung tahu ini pasti tidak ada cacat di tubuhnya karena dia bisa mempersembahkan korban. Tubuh seorang yang mempersembahkan korban pasti tubuh yang sempurna. Sama juga waktu mereka lihat imam besar di kemah pertemuan, saudara. Waktu mereka lihat imam besar, mereka tahu ini orang bukan cuma moralnya yang sempurna, tetapi tubuhnya juga sempurna. Nah, karena kesempurnaan ini mereka mempunyai status yang lebih terhormat, mereka disebut sebagai orang yang lebih tinggi, sosoknya berotoritas, kaum yang elit, mereka punya hak-hak yang istimewa. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita bandingkan hukum imam yang cacat dengan orang yang awam, saudara, hukum tentang orang awam yang cacat di bagian lain di dalam Alkitab, kita akan melihat bahwa imam yang cacat itu diperlakukan lebih istimewa daripada orang awam yang cacat. Sebagai contoh, saudara, dalam Ulangan pasal 23, dikatakan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Artinya, mereka tidak boleh mengikuti ibadah atau acara-acara keagamaan lainnya. Kalau imam yang cacat boleh masuk ke dalam kemah pertemuan atau bait suci, dan boleh makan makanan kudus dan Maha Kudus, orang awam yang cacat untuk ikut ibadah saja nggak boleh, saudara. Atau di dalam 2 Samuel pasal 5, dikisahkan Daud nggak suka dengan orang yang buta dan timpang, lalu mulai ada pepatah orang yang berkata, orang buta dan timpang tidak boleh masuk ke dalam bait. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di antara tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem atau tidak boleh masuk dalam bait suci. Jadi tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun ayat ini memang bukan perintah dari Tuhan secara langsung, tapi ini menunjukkan sentimen orang pada waktu itu yang memarginalkan dan mendiskriminasi orang buta dan timpang dan mengucilkan mereka dari praktik-praktik keagamaan. Jadi saudara lihat, imam itu cacat tapi masih bisa beribadah dan melayani Tuhan di dalam kemah pertemuan. Orang awam untuk beribadah pun mereka tidak boleh. Nah, apa yang membedakan antara imam dan orang awam? Sehingga yang cacat itu perlakuannya beda. Nah, ternyata status seseorang dalam masyarakat itu, termasuk Israel kuno, bukan hanya tergantung pada satu faktor saja. Jadi memang cacat tubuh itu pengaruh pada status seseorang, tapi identitas sosial itu terbentuk dari banyak aspek. Jadi yang membedakan satu orang dengan orang lain bukan hanya apakah dia tubuhnya sempurna atau tubuhnya cacat.
Nah, dalam masyarakat itu ada banyak hal yang menentukan, ya, saudara, identitas, status, dan perannya dalam masyarakat. Dan orang yang paling ideal dalam masyarakat, orang yang mempunyai kombinasi karakteristik yang ideal yang paling banyak. Jadi semakin banyak seseorang itu punya karakteristik yang ideal, semakin tinggi statusnya. Tapi itu artinya juga semakin banyak kombinasinya, semakin susah. Jadi semakin sedikit orang yang punya kombinasi itu. Sebenarnya maksudnya seperti ini, kalau ditanya cowok yang ideal itu seperti apa, saudara? Kita mulai misalnya dengan cowok itu mesti punya pendidikan, saudara, minimal lulus kuliah. Nah, saudara, banyak orang yang lulus kuliah. Nah, walaupun yang tidak lulus kuliah lebih banyak. Di Indonesia yang tidak lulus kuliah, yang lulus kuliah itu sekitar 8,5%, saudara. Artinya lebih dari 90% orang tidak pernah kuliah atau tidak lulus kuliah. Tapi lulus kuliah saja tidak cukup, saudara, ya. Orang lulus kuliah punya pekerjaan yang bagus, wah, saudara, itu lebih ideal lagi. Tapi semakin sedikit, saudara. Yang punya pendidikan, pekerjaan bagus, ganteng lebih sedikit lagi. Tambahkan lagi taat beribadah, lebih sedikit lagi. Tambahin lagi keluarganya baik, saudara, itu menjadi langka. Ya. Jadi semakin banyak kombinasi karakteristik yang ideal, semakin kecil jumlah orang yang memenuhinya. Nah, bagaimana dengan imam, saudara? Mengapa mereka punya perlakuan yang lebih istimewa? Karena mereka punya 3 hal yang penting yang menentukan status orang di dalam masyarakat, saudara. Nah, ini stigma yang dibicarakan oleh Kaufman, ya. Ini keturunannya siapa, dia anaknya siapa, saudara, kelakuannya bagaimana, dan juga fisiknya seperti apa. Nah, bagi para imam 3 hal ini yang penting. Nah, pertama yang paling penting itu mereka adalah keturunan Harun. Jadi menurut Alkitab, suku yang lain itu mewarisi tanah, tetapi orang Lewi dan keturunan Harun itu adalah mewarisi Tuhan sendiri. Jadi mereka itu adalah kelompok istimewa. Dan mereka punya standar kelakuan yang lebih tinggi, saudara. Dan kita sudah bahas mereka punya standar hidup yang lebih ketat daripada orang awam. Dan yang ketiga, mereka punya kesempurnaan fisik. Khususnya imam yang mempersembahkan korban dan imam besar yang bisa melayani di ruang Maha Kudus. Nah, 3 hal ini yang menentukan status dan kedudukan seseorang dibandingkan orang lain di dalam masyarakat Israel kuno. Jadi kalau keturunan Harun dan perilakunya baik dan tubuhnya tidak cacat, itu yang paling ideal. Mereka punya ketiga karakteristik ini dan jumlahnya sedikit di dalam masyarakat. Tapi tidak semua keturunan Harun itu sama. Kalau dia keturunan Harun, kelakuannya tidak benar, saudara, dia distigmatisasi. Statusnya jadi turun. Kalau dia keturunan Harun, kelakuannya baik, punya cacat fisik, dia juga distigmatisasi. Statusnya turun. Jadi semakin bebas dari stigma, semakin tinggi kedudukannya. Tapi walaupun seorang imam yang cacat itu lebih rendah, dia tetap keturunan Harun yang mewarisi Tuhan, dan dia tetap hidup menurut standar yang lebih tinggi dari orang awam, dia punya status yang lebih tinggi. Di sini kita lihat penting sekali aspek keturunan Harun. Karena walaupun cacat, asalkan dia keturunan Harun, dia punya status yang lebih tinggi, saudara.